Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat semua. Kembali lagi bersama saya Muhammad Syuzagani Rabani dalam acara Bincang-Bincang Siang di Fakultas Kedokteran Universitas Sakti. Kali ini kita akan membahas tema pasien puasa dengan sakit lambung. Seperti biasa, saya Muhammad Syuzagani Rabani akan menemani sobat semua kurang lebih 20 menit ke depan, yang akan ditemani dengan narasumber dari bagian spesialis penyakit dalam, yaitu Dr. Gary Amarendra, spesialis penyakit dalam KGEH. Beliau adalah alumni dari Universitas Indonesia dan sudah bergabung menjadi staf pengajar di FKU Sakti sejak 1 September 2020. Selamat siang Dr. Gary, apa kabar? Baik-baik, terima kasih Gani. Baik, semoga dalam keadaan sehat selalu ya dok. Amin. Nah, sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan nih dok. Iya. Ada baiknya kita akan bahas tema yaitu pasien puasa dengan sakit lambung. Iya. Mungkin sebelum saya mulai, saya izin menjelaskan sedikit ya dok mengenai fungsi lambung itu sendiri. Jadi, seperti yang kita ketahui, lambung pada manusia itu berfungsi sebagai penghancur dan juga pencerna makanan. Apabila manusia tidak dapat menjaga asupan makanan, lalu melakukan pola hidup yang tidak sehat, dan juga tidak dapat mengelola stres dengan baik, maka akan menimbulkan gangguan kesehatan pada lambung itu sendiri. Terdapat beberapa jenis penyakit, yaitu ada GERD atau gastroesophageal reflux disease, yaitu kelainan ketika makanan yang telah masuk ke dalam lambung kembali ke esophageal atau reflux. Nah, terkait dengan masalah lambung, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Mungkin kita langsung mulai aja ya dok, ke pertanyaan pertama. Ya. Yaitu pertama, apakah puasa aman untuk penderita asam lambung dok? Baik. Terima kasih pertanyaannya ya. Jadi kalau puasa ini kan buat orang Muslim ya adalah sebuah kesempatan yang cukup jarang dalam 1 tahun ini kita diberi 1 bulan untuk beribadah yang pahalanya berlipat-lipat mungkin ya. Sehingga saya dalam setiap praktek menangani pasien-pasien lambung ini selalu berusaha untuk supaya beliau-beliau itu bisa puasa deh bulan puasa ini gitu ya. Jadi kalau pada dasarnya menurut saya puasa ini sebisa mungkin aman buat pasien lambung. Memang pasien lambung ini dibagi menjadi, kalau saya bagi menjadi 3 kelompok, yaitu pertama pasien lambung yang ya kayak Gani mungkin yang masih muda-muda, yang sehat-sehat, yang jarang makannya belum jelek-jelek amat gitu karena belum bekerja misalnya ya. Nah itu aman lah buat puasa ya. Ada juga kelompok kedua pasien yang memang sebelum bulan puasa ini memang sudah memiliki sakit lambung. Nah itu memang resikonya sedikit meningkat. Dan yang terakhir yang agak repot nih kalau pasiennya ini atau resiko tinggi ini kalau pasiennya memang punya penyakit-penyakit lain yang berhubungan dengan penyakit lambungnya atau pengobatan untuk penyakit lain tersebut mengganggu ke dalam lambung saat puasa. Seperti itu. Oke, baik. Berarti berdasarkan penjelasan dokter tuh puasa tuh aman ya dok ya? Aman. Mungkin bisa dijelaskan dok bagaimana sih puasa yang baik gitu, cara berpuasa yang baik untuk para penderita penyakit lambung dok? Iya. Jadi kita mulai mungkin dari kelompok yang terakhir dulu tuh yang berat-berat itu ya. Jadi misalnya pasien dengan sakit jantung yang mungkin dia membutuhkan obat pengencer darah yang hampir tiap hari ya. Nah itu nanti tolong konsultasikan dulu lah ke dokternya bagaimana nih cara kita supaya bisa puasa. Apakah obatnya waktu sahur aja atau obatnya mungkin seminggu 2 kali aja seperti itu. Atau misalnya pasien-pasien lain dengan kebutuhan obat penahan sakit yang tidak bisa tidak diminum gitu ya. Nah itu juga konsultasikan dengan dokter-dokter rutinnya. Tapi secara garis besar ya puasa ini yang penting adalah menjaga supaya kalori kita ini pada saat makan hanya 2 kali sehari bisa sama seperti waktu kita makan sehari 3 kali ya. Jadi cukupkanlah kalorinya, perbanyak serat dari sayuran dan buah-buahan, dan cukup minum kalau bisa ya 2 liter per hari seperti itu. Oke, baik dokter. Mungkin tadi cara puasa yang baik itu kita makan serat yang baik, memenuhi kalori, dan juga minum air yang cukup ya dok ya? Benar. Mungkin dari cara berpuasa yang baik itu kira-kira manfaat apa aja sih dok yang kita dapat ketika berpuasa? Ya, jadi kalau berdasarkan jurnal
ya memang kalau jurnal Ramadan ini kan nggak terlampau banyak ya. Tapi cukup berkembang juga sih di Amerika juga jurnal-jurnal tentang puasa Ramadan ini juga cukup banyak, di mana secara laboratoris itu memang kadar-kadar sitokin proinflamasi itu menurun pada saat 1 bulan selesai puasa, sehingga pasien-pasien dengan penyakit-penyakit inflamasi itu cenderung terkontrol pada saat puasa. Kemudian juga hormon-hormon pencernaan juga teratur pada saat puasa 1 bulan, sehingga kebersihan saluran cerna itu pun juga telah dilaporkan membaik ya. Jadi tidak perlu khusus untuk bersihkan pencernaan seperti yang di iklan-iklan, tapi sudah bisa digantikan dengan puasa. Belum lagi terhitung kelebihan-kelebihan puasa dalam mengontrol tekanan darah, mengontrol gula darah, mengontrol kadar lemak dan berat badan. Banyak sekali deh kelebihannya. Berarti banyak juga ya dok yang manfaat dari puasa. Dan sudah dibuktikan oleh orang yang bukan non-muslim. Iya. Mungkin apa sih dok kira-kira ciri-ciri asam lambung tuh naik saat puasa dok? Iya, jadi asam lambung naik itu kan mungkin kalau kita sebutnya GERD ya. Ya memang frekuensinya akan sedikit meningkat otomatis pada pasien yang biasanya tidak pernah makan jam 4 pagi, siang tidak makan, otomatis akan naik. Tapi keluhannya masih sama, yaitu pasien mengeluh dadanya terasa panas, mulutnya terasa asam, kemudian batuk-batuk mulai muncul, ataupun juga asma-asma juga mulai muncul seperti itu. Keluhannya hampir seperti itulah rata-rata. Seperti tadi ciri-ciri itu mulai batuk-batuk kayak dok, dadar panas. Benar. Itu kira-kira cara mengatasinya itu gimana sih? Nah, jadi cara mengatasinya kalau untuk pasien yang memang kelompok kedua tuh, yang memang dia memang sebelum bulan puasa pun dia memang sudah sering berobat lambung ya. Tolong sediakan aja obat yang rutinnya. Jadi pada saat mulai ada keluhan, tolong diminum aja obatnya. Jangan sampai ditahan-tahan, malah nggak bisa puasanya berhari-hari. Tapi kalau ditahan minimal sampai buka aja, setelah itu minum obat langsung, nggak perlu langsung ke dokter, kemungkinan untuk bisa puasa fullnya itu lebih besar kemungkinannya. Dan yang jangan lupa pada saat sahur dan buka tadi, ya seperti ya sudah kita tahu ya, lambatkanlah sahurnya, percepatlah bukanya. Dan pada saat tadi minum, kita minta minum 2 liter, tapi jangan lupa kita minta pasien juga supaya minumnya jangan cepet-cepet. Itu juga suka memancing asam lambung menjadi naik. Ya, wah harus 2 liter nih kata dokter, minum cepet-cepet. Nah itu juga kurang baik. Atau juga, oh kata dokter harus deket-deket ke imsak, artinya pas deket imsak makannya cepet-cepet, juga salah juga. Itu juga memancing asam lambung menjadi naik juga. Oke. Kalau tadi kan cara mengatasinya dokter ya? Iya. Mungkin kira-kira apa sih dok saat kita buka puasa nih menu yang paling baik? Iya. Menu yang paling baik memang dimulai dengan porsi kecil dulu ya, seperti air putih sama kurma itu. Kurma itu adalah salah satu buah yang penghasil glukosa tercepat tuh ya, dan mudah didapat juga. Setelah itu kalau memang pasiennya punya sakit lambung ya tolong minum obat lambung dulu, kemudian setengah jam kemudian bisa makan berbuka. Lambung yang kosong 12 jam akan kaget kalau ketemu makan yang langsung besar. Jadi makannya diusahakan pelan-pelan, tapi jangan terlampau pelan juga. Pelan-pelan, komposisinya nasi, jangan mie, kurangi kari, santan ya. Kemudian perbanyak sayur, buah-buahan, ikan, telur, dan air putih tadi ya. Kalau orangnya suka merokok, jangan juga pas buka langsung merokok juga, itu juga memancing asam lambung naik juga. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih dokter. Iya. Mungkin setelah menu buka puasa yang baik, kira-kira ada nggak sih dok terakhir nih tips and trick agar puasa tuh lebih nyaman dan juga lebih lancar gitu dok untuk sehari-harinya? Baik, kalau tips and trick mungkin udah hampir sebagian besar disebutkan. Pertama,
adalah niat aja dulu. Kalau kita niatnya memang udah mau puasa, biasanya agak sedikit semangat tuh puasanya. Terus yang kedua tadi perbanyak sayuran, buah-buahan serat ya. Minum air putih yang cukup 2 liter air putihnya, jangan makan mie, santan, pedas-pedas lupa saya tadi. Kemudian makanan yang terlampau banyak minyak juga jangan juga. Kalau dari segi minuman, jangan minum kopi, coklat, jahe, lemon, jangan sering-sering lah. Nanti habis lebaran mau bebas, monggo aja. Ini sebulan ini kita ibadah aja seperti itu ya. Kalau dari sayuran mungkin jangan kol sama sawi aja seperti itu. Mungkin itu dulu kali Gana. Terima kasih banyak dokter. Mungkin demikian dok untuk pertanyaan-pertanyaannya. Ya. Terima kasih banyak dokter atas penjelasannya mengenai cara berpuasa yang baik ya dokter. Ya. Mungkin dengan meningkatnya asam lambung, kita juga bisa disebabkan dari banyak hal setelah dari penjelasan dokter tadi. Baik dari makanan itu sendiri maupun pola hidup yang tidak sehat. Pola makanan itu sendiri bisa terjadi dari banyak hal, mulai frekuensi makan dalam sehari, jumlah makanan dikonsumsi, dan juga jenis makanan, serta ketepatan waktu makanan itu sendiri. Nah, akhir kata, terima kasih banyak Dr. Gary. Semoga dalam bincang-bincang kali ini dapat memberikan informasi dan juga manfaat kepada sobat semua. Nah, penyakit asam lambung dapat dicegah dengan mengubah perilaku sehari-hari, seperti menurunkan berat badan, tidak segera berbaring setelah makan, menghindari konsumsi makanan yang pedas dan juga asam, termasuk jenis sayuran tertentu. Setelah menerapkan jadwal makanan yang teratur, selain itu, penyakit ini juga dapat dicegah dengan berhenti minum minuman berkafein dan juga beralkohol. Mungkin sebagai informasi tambahan, Fakultas Kedokteran Universitas Sakti merupakan fakultas kedokteran swasta yang berakreditasi A dan berlokasi di Jalan Kiai Tapa, Grogol, Jakarta Barat. Dan untuk pendaftaran PMB tahun ajaran 2024-2025 sudah dibuka dari tanggal 1 Desember 2023 hingga pertengahan bulan Agustus 2024. Mungkin sekian saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.